Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di diskusi kita yang pertama di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan tugas kelompok. Ada dua tugas kelompok. Yang pertama yang LK 1.01 berupa file PDF dan LK 1.2 berupa video. Nah, ini yang akan kita kirim nanti. Untuk yang PDF nanti kita kirim secara pribadi ya, Bu, mengatasnamakan kelompok. Nanti untuk dokumennya bisa Bapak Ibu download dari PDF itu, kemudian jadikan PPT. Ya, Bapak Ibu jangan ngirim dari drive, nanti akan kacau kayak yang kelompok lain tuh pada begitu. Mereka ngirimnya dari drive. Jadi harus kita download, harus kita upload dalam bentuk PowerPoint, PPT. Ya, jangan upload dari drive. Kalau dari drive nanti semua orang bisa baca. Kita yang Berarti nanti kita minta file mentahnya ya Pak Agus ya? Nah, bisa nanti saya kirim file mentahnya dalam bentuk PowerPoint. Oke. Ya, nah untuk yang video itu nanti dikirim salah satu, ya, akun siapa. Karena yang di video ini nanti akan dibahas dalam diskusi. Nanti ada masukan dari teman kelompok lain yang ngirim. Nah, itu juga kesalahannya gitu. Mereka nguploadnya dari drive sehingga semua orang bisa baca. Oh gitu. Jadi nanti videonya kita bentuk video tersendiri baru kita upload. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja. Silakan Bu Esti Oke, saya di-share. screen ya Pak. Ya, LKK-nya. Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu, topik ini sebetulnya ini pengalaman pribadi saya. Waktu saya mengajar computational thinking di kelas 7, saya mengalami kesulitan. Kenapa sulit? Karena anak ini tidak punya dasar. Mereka tidak mengenal ya. Apa itu computational thinking. Kita harus menjelaskan dengan sedetail mungkin sehingga anak itu pun nggak dalam satu kelas itu paling satu atau dua anak aja yang bisa paham. Ya, biasa anak-anak yang sudah terbiasa berpikir kritis mereka akan paham. Baik Bu. Lanjut ya. Selanjutnya Bu. Ya, Lagi Pak. selanjutnya tentang identifikasi masalah. Ya, lanjut. Identifikasi masalah yang saya temukan. Jadi yang pertama pada dasarnya siswa kelas 7 itu kan slide kedua Bu, slide kedua. Belum atas. Nah, ini betul identifikasi masalah. Ya. Jadi yang menjadi masalah siswa itu belum pernah mengenal apa itu computational thinking. Mereka bingung apa sih itu computational thinking. Karena waktu di SD kan memang di kalau di kurikulum mereka kan fase A ya, A, B, C ya. Nah, itu sama sekali mereka belum diajarkan tentang ini. Walaupun sebetulnya pada kesehariannya mereka itu melaksanakan computational thinking tanpa menyadari. Nggak sadar bahwa itu adalah computational thinking. Contoh mereka misalnya nih, membagi kelompok piket. Itu mereka akan memikirkan bagaimana cara kelompok yang baik. Nah, itu sebenarnya mereka udah memikirkan, cuma tidak tahu step-stepnya gitu. Nah, yang kedua, siswa belum terbiasa, walaupun mereka sudah melaksanakan karena tidak tahu, jadi mereka tidak terbiasa berpikir secara komputasional. Nah, yang ketiga, siswa belum terlatih. Ya. Jangankan siswa terlatih, gurunya aja juga, Iya, ya masih. jujur aja, gitu, masih belum menguasai. Saya juga terus terang aja, masih belajar dan terus belajar, mencari berbagai macam sumber. Jadi ini ada 4 identifikasi masalah yang saya temukan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan apa kira-kira yang perlu kita tambahkan dari identifikasi masalah.
solusinya nanti. Ya, Mungkin lanjut Pak Bapak Agus Ibu ya. sudah mengajar ini belum? Komputasi thinking belum? Di kelas 7 ini. Udah, tapi teori Pak Agus, nggak Oh, dikasih teori. contoh secara ini. Ya, tapi secara tidak langsung kata Pak Agus kan memang secara tidak langsung ya anak-anak sudah melakukan competency thinking itu. Ini salah satunya yang Iya, Pak Agus betul. bilang tadi pembentukan kelompok. Ternyata mereka bisa membagi kelompok tuh secara misalkan dibagi nih anak-anak yang sedikit pengetahuannya agak kurang, nanti dibagi ke sini. Mungkin ada anak beberapa Iya, ABK, jangan disatukan lagi ABK semua iya, kan gitu. Jadi dibagi ada yang iya, menguasai betul. materi, ada yang menguasai pembuatan PowerPoint-nya gitu. Kalau saya biasanya pembagiannya seperti itu, Pak Iya, Agus, siapa yang punya laptop dibagi gitu loh, seperti itu. Karena anak-anak udah mulai tuh, iya, mungkin cara iya. tidak langsung ternyata kita sudah menerapkan ini gitu loh. Dia Iya, tidak betul. sengaja. Kita tidak Mungkin seperti menyadari itu. udah Iya. menerapkan Nah, komputasi kalau thinking gitu. guru kan memang belum banyak menguasai begitu, sebenarnya setidaknya pun kita sudah mulai menerapkan gitu Pak Agus. Salah satunya ya karena banyak Betul. pembaruan ya, aplikasi-aplikasi yang terbaru dengan Iya, kemampuan ya itu kapasitas kita apa juga terbatas ya penguasaan tentang IT ya iya, jadi mau nggak mau kita selalu belajar belajar dan belajar coba cari tahu jangan sampai kalah iya, ini dengan kemajuan teknologi betul. anak-anak masih lebih maju gitu loh paling tidak seperti itu tapi ada memotivasi seorang guru Pak Agus kadang-kadang pertanyaan dari anak itu loh yang tingkat tinggi dia nanya terus apa namanya mau nggak mau kan kita nggak mungkin tidak menjawab pertanyaan dia mau nggak mau kita harus cari searching gitu loh oh apa sih yang Iya, ditanyakan oh ternyata iya, begini mau tidak mau ya karena anak-anak sekarang kan iya, luar biasa ya Pak Agus ya dengan perkembangan gadget informasinya betul, yang betul, tinggi gitu betul. loh jadi ya kita harus Iya, juga jangan mau kalah gitu loh setidaknya biasanya iya, bila memang saya tidak bisa menjawab sih saya biasanya oke kita hold dulu ya kita sama cari gitu tadi lala kadang kita saya kadang Boleh ngajar juga gitu, Bu. Boleh juga gini, Bu, Bapak. Kita kan pernah ada silakan tuh Bang. komunitas dari para Madinah tuh, Pak, Bu, yang mengenai lomba Bebras Challenge itu loh, Bu. Ada lomba Bebras Challenge. Itu juga soal-soalnya Iya, sama dengan computational thinking itu, Bu. oh iya. Kemarin saya lihat Iya, di betul. akun Bebrasnya juga banyak sih game-gamenya. iya, betul. Cuma memang keterbatasan gini Pak Agus, saya dengan kondisi saya yang 2 shift, kelas 7-nya siang, timingnya sedikit gitu loh. Waktunya hanya dibagi 30 menit. Belum sempat kita lakukan itu udah habis. Itu kendala Iya, di betul. sekolahan saya seperti itu. Karena wilayahnya kan gitu padat penduduk ya dengan kondisi anaknya yang Masih ada 2 shift, Bu Esti. masih ada 2 shift saya, Bu. Karena memang saya ada 20 Oh, rombel, 728 anak. Cuma sedikit kelasnya, cuma 12. Oh, Jadi yang 8 berarti rombel kita siangkan gitu. Ya mungkin itu dengan keterbatasan juga ekonomi anak-anak yang rata-rata memang di bawah, ekonominya di bawah ya. Ya itulah kendala-kendalanya banyak. Ya mau tidak mau, iya, suka dan tidak suka ya. Seperti itu kondisi sekolahnya Pak Agus. Semoga Pak Agus lanjut. ya, ya. Ya, Silakan maaf Pak, Bu. Bapak yang lain silakan. Iya, Menurut saya memang, halo, tes, Ya, dengeran ya, ya, Pak? silakan Pak. Silakan. Memang computational thinking ini sesuatu yang baru ya bagi kita, khususnya di pendidikan Indonesia. Karena sebelumnya memang di sekolah, khusus sekolah penggerak di SMP, tingkat SMP, di mana SD pun belum melaksanakan di sekolah penggerak. Dan computational thinking ini dalam pelajaran informatika ini baru ya, Betul. baru kita laksanakan. Dan Iya. computational thinking ini juga baru kita pelajari, apalagi anak-anak ya. Jadi memang untuk memahami, untuk mengerti apa itu computational thinking perlu waktu ya. Di SD belum ada pelajaran yang sebelumnya. Jadi kita memang agak berat untuk mengajarkan computational thinking. Walaupun memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Agus, mereka sudah terbiasa sebenarnya dengan computational thinking. Seperti apa ya, yang algoritma, dekomposisi gitu ya. Iya. Langkah-langkah ya.
Langkah-langkah Iya, itu kan mereka soal-soal logika sebenarnya sudah, mungkin ya Pak bisa. iya logika Penerapan sebetulnya soal-soal mereka logika yang berbentuk logika itu ah, begini Pak bisa juga. mereka sudah terbiasa dengan itu gitu. Ini kan berbicara apa ya namanya ya, logika ya. Iya. Bagaimana Iya, betul logika Pak. berpikir menyelesaikan masalah Berpikir secara kita sendiri. komputasi. Iya, menurut saya sih begitu Pak. Jadi memang perlu banyak latihan. Ya itu betul ya kata Bu Nining tuh. Bebras ya, salah satu contohnya. Latihan bebras mungkin dari SD kali ya, dari usia. Kan berdasarkan usia ada tuh. Mungkin Iya, kita betul. ambil dari SD kali ya. Karena Berdasarkan kalau dari SMP, ratingnya masing-masing Pak. Iya, soalnya kan bentuknya beda-beda dari SD, SMP, SMA tuh beda-beda iya, soalnya. kalau kita ambil dari tingkat SMP mungkin agak berat gitu. Mungkin kita ambil sedikit dari usia SD kali ya. Mungkin Iya betul biar Pak. Ini biar iya, pengalaman saya Kan kemarin ada gitu Pak. contoh-contoh Saya soal kan di buku informatika iya, kelas 7 tuh ada soal-soal Pak tuh banyak kan. Seperti iya, ember, kita ada 3 ember. Terus bagaimana cara iya, ember itu bisa penuh dalam waktu yang ditentukan sekian, hampir penuh semuanya iya, begitu. Jadi kita pakai kata-kata logika anak-anak supaya bisa berpikir bagaimana caranya supaya terisi penuh embernya. Jadi melatih merangsang otak anak-anak sih Pak sebenarnya untuk berpikir iya, bagaimana caranya gitu. iya. Kalau pengalaman saya kemarin, saya coba nih matematika itu ya. Malah saya dikata, Bapak kan bukan guru matematika. Nah, karena memang sebetulnya matematika itu paling mudah dibuatkan dari 2 ke 4 ke 6 itu kan apa namanya? Ada pola ya, 2 2 2 gitu. Gitu aja sebenarnya dari dasar yang kecil-kecil gitu. Cuman anak-anak protes, "Kok itu pelajaran matematika, Pak?" Gitu. Jadi anak Iya itu betul tidak betul. Anak-anak bilang memahami gini, buka komputer pelajaran training itu apa. informatika kok susah banget kata gitu. Pakai Iya, iya belajar betul. logika, belajar menghitung iya. kalian itu loh. Binary gitu anak-anak bingung itu. Bingung malah mereka. Karena itulah, karena mereka belum terbiasa. Jadi, ya. Jadi Bapak Ibu setuju ya ini kita ada menemukan 4 masalah Salah. ini yang masalah pokok ya. Ya, apa perlu ditambahkan apa cukup masalah ini? Identifikasi Pak. masalah yang sudah kita Pak, temukan ya. Baik, kalau cukup kita lanjut ya ke slide berikutnya Ibu. Ya, ini solusi ya Pak. Ya, ini solusi ya, ini solusi. Solusi yang pertama ya memang harus kita mengenalkan computational thinking. Betapa pentingnya computational thinking ini, terutama dalam setiap ada masalah gitu ya. Dengan apa kemarin yang dibilang AADA itu ya, anak-anak kan sama sekali nggak ngerti apa AADA gitu kan. Kita jelasin satu-satu gitu. Ada beberapa yang ngerti, terus mereka bisa mencoba. Saya coba nih ada soal seperti ini, ada. Makanya yang ketiga itu ada solusi anak yang pinter ini, yang berapa anak yang pinter kita jadikan apa namanya tutor sebaya gitu. Dan itu alhamdulillah sih di beberapa kelas berjalan. Ya, ya akhirnya Iya betul itu Pak. Saya solusi juga yang pakai ketiga. tutor sebaya Pak di kelas. Jadi anak-anak yang betul-betul udah memahami masalah tentang materi tentang computational thinking, mereka berbagi dengan teman-temannya. Jadi mengajarkan juga gitu. Ya, Sebetulnya lebih enak iya. Pak pakai tutor sebaya. Jadi kita lebih ringan gitu loh Pak. Lebih ringan betul. Jadi anak ini karena gini anak-anak pintar itu setiap kelas saya panggil nih ke ruangan gitu, saya ajarin dulu dia. Karena saya begitu teknisnya. Jadi begitu besok materinya kita ini anak ini udah tahu. Jadi dia bisa membantu kita, membantu teman-temannya. Jadi misalnya kita di kelas kita bagi 6 kelompok nih. Nah, di setiap kelompok ini kita taruh itu. Kita taruh satu anak yang sudah kita ajari duluan. Jadi mereka setiap diskusi kelompok yang satu anak yang sudah kita berikan materi lebih dulu mereka bisa membantu teman-temannya. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ya itu, mau nggak mau kita harus belajar terus. Ya, saya berkali-kali apa namanya, yang kemarin waktu kita diskusi dengan Ibu Inge kan, ada apa komunitas-komunitas ya. Saya udah beberapa komunitas masuk gitu. Ada 2 komunitas saya masuk, saya coba. Emang sih sulit, saya merasa kesulitan karena saya
tertinggal dengan yang sudah-sudah gitu. Jadi saya sementara sih di komunitas itu pasif aja, nggak bisa berpendapat karena emang nggak paham gitu. Mereka emang jago-jago, ya seperti Ya, itu memang Bapak Ibu nih memang ada solusinya ya. beberapa faktor ya Pak Agus, ada beberapa faktor ya dari kitanya sendiri kan guru-guru informatika itu kan banyak sekali backgroundnya itu tidak Macam. apa bukan guru informatika ya, Linear benar ya, Pak Bu? ya? Tidak linear, Iya tidak betul. linear. Iya, benar karena Iya. linear. Jadi pemahaman untuk materi-materi itu kan ada yang berpikir, wah kalau dulu mengajar informatika atau TIK itu kan, oh gampang sih kayaknya seperti mengajar Office saja, Iya. Word, Excel gitu ya. Tapi Itu saya ternyata banget, sekarang kan Kuning. materi untuk, ya betul, materi Karena materinya pembelajaran paling kan kelas cuma 3 sekarang Office. saya lihat aja udah berat banget nih Pak. Ya kan, Mm-mm. kalau kita background kita tidak bisa menguasai betul-betul kayaknya akan ketinggalan benar gitu loh. Jauh mungkin bisa juga malah lebih pintar anaknya daripada kita gitu kan. Tapi saya sebenarnya Iya. mengharapkan dalam pelatihan kita ini harusnya guru-guru informatika itu Ini bukan meetingnya hanya berakhir, diberikan mohon maaf materi Bapak Ibu, saja. meetingnya berakhir 10 menit lagi ya. Baik, Ya. kita lanjut ke yang Kayak ada itu slide deh, terakhir. ada Yang slide terakhir. remindernya. Bu. Baik, Iya betul Bu. lanjut. Ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ada. Iya. Jadi siswa mana? Nah, praktek baik ya. Nah, ini yang selalu saya terapkan. Jadi di setiap pagi pembelajaran saya selalu memberikan 1 atau 2 soal ke anak, dibahas bersama-sama. Itu mereka semangat. Jadi sebagai bekal sebelum mereka pulang gitu. Setelah itu kita berikan PR atau tugas kelompok. Yang ketiga, guru membuat kelompok belajar. Nah, ini siswa yang pintar kita jadikan ketua sebaya. Ini salah satu cara ya untuk membantu kita memberikan materi ke anak itu lebih mudah. Nah, yang ketiga itu kita tetap belajar. Iya, TMM ya. Harus terus belajar. Ya, kita Platform Merdeka walaupun Mengajar. sudah umur ya. Ya, di platform mereka kita di situ semua ada sebetulnya kalau kita mau buka-buka. Cuma kan kita Iya. kadang keterbatasan waktu, kesibukan sehingga tapi tetap harus kesempatan. Ya, jadi Nah, itu itulah gunanya solusi literasi dan digital ya Pak ya. Literasi digital itu berarti iya, anak-anak betul. kita mengepus anak-anak supaya banyak membaca dalam materi-materi yang ada di internet mungkin ya Pak ya. Atau di Iya, buku-buku betul. gitu. Kan kadang-kadang anak-anak kalau belajar itu kan membacanya itu yang paling susah. Karena padahal kita materinya itu harus banyak membaca gitu ya Pak ya. Emang zaman Iya, sekarang betul. Buning, susah anak-anak untuk mau membaca tuh susah. Walaupun kita sudah siapkan dengan berbagai kayak gambar-gambar yang menarik ya, tapi memang minat bacanya agak sedikit berkurang. Beda kalau Nah, baca itu yang WA harus kita mungkin ya. tanamkan memang betul-betul ke anak-anak. Iya. Kayak itulah. Makanya kita udah mulai gerakan kembali literasi-literasi yang memang bikin mereka menarik gitu loh. Mungkin dengan berbagai macam cara, Betul. gambar-gambar dan sebagainya. Lanjut Pak Agus. Baik Bapak Ibu. Udah Ini habis ya? yang terakhir sudah. Ya. Baik, berarti jadi kesimpulannya ya emang kita harus tetap belajar dan Belajar dan anak-anak belajar. harus kita support terus dengan Iya, dengan betul. latihan-latihan ya, dengan sering latihan. Baik Ya, Bapak Ibu, betul, terima Pak. kasih. Oke. Dan mungkin Mudah-mudahan, tambahan Pak pertemuan Agus. kita. Pak Iwan mau menambahkan? Silakan. Mungkin kita perlu sebuah asesmen ya, di mana iya. kita bisa menyesuaikan kemampuan belajar siswa yang seperti tadi ya, Pemahaman mungkin Pak. Iya, pemahaman. Ya, kemampuan Ya, dalam pemahaman di berpikir awal komputasi, bagaimana ya. dia bisa Betul. memahami atau mengikuti pelajaran computational thinking. Iya, emang harus kita petakan. Iya, Di kita awal petakan dulu. Ya, betul. Iya. Oke. Baik. Masih ada yang mau dibahas? Udah cukup ya, Oke. Pak? Cukup kayaknya Pak. Sudah 5 menit apa belum, Bu? Iya. Sudah. Baik Tadi Bapak ada. Ibu. Oke, monggo Pak. Ya kalau memang sudah ada yang dibahas ya baik, kita tutup aja pertemuan kita ini. Mudah-mudahan menghasilkan diskusi ini menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya buat kita sebagai guru ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.